Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat bersyukur pada saat ini kita bisa bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Nama saya Sriati Wibisono. Saya melayani di Gereja Bala Keselamatan. Saya senang sekali dapat ada di hadapan saudara dan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan dalam keadaan baik dan dalam keadaan sejahtera, sehingga saudara bisa ada di tempat ini dan terutama kita sehat semuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman kepada saudara-saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan, yaitu Presiden kita Jokowi, saya sangat salut dan bangga dengan Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi itu kalau berkunjung ke daerah-daerah, Bapak Jokowi selalu berkomunikasi interaktif dengan masyarakat. Apakah itu masyarakat yang sudah dewasa atau masih anak-anak sekolah, selalu Bapak Jokowi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Itulah saudaraku keistimewaan dari Bapak Jokowi. Nah, apa ending dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, ini yang lebih menarik, yaitu Bapak Jokowi selalu memberikan hadiah kepada masyarakat, yaitu sebuah sepeda. Ya, sepeda dari Bapak Jokowi. Tentu sangat bangga kalau saudara dihadiahi sepeda dari Bapak Jokowi. Nah, kalau Bapak Jokowi memberikan hadiah, tentu itu sudah wajar. Karena Bapak Jokowi itu adalah seorang presiden. Dia kaya, mempunyai gaji jutaan. Itu sangat biasa saudara kalau memberikan hadiah sepeda. Namun saya ingin menceritakan sesuatu pengalaman saya di dalam melayani Tuhan, saudara. Saya pada tahun 1999 dimutasikan di sebuah desa yang bukan terpencil, di pedalaman. Kalau kita dari daerah Palu, wilayah Palu, kota Palu, Sulawesi Tengah, akan naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, baru sampai ke tempat tersebut, itu perjalanannya menanjak saudara. Waktu itu masih jalan pemadatan, berbatu besar kecil di jalanan yang tidak teratur, dan itu bisa-bisa kalau kita naik sepeda motor itu bisa tergelincir di tempat tersebut. Namun itulah yang kami jalani, pelayanan di daerah. Nah, pada suatu saat pada saat itu saya melihat rumah dari hamba Tuhan, rumah pastori dalam keadaan yang sudah memprihatinkan, saudara. Rumahnya terbuat dari dinding bambu. Kalau orang Palu itu mengatakan itu adalah pitate. Kemudian atapnya terbuat dari daun sagu, saudara. Dan sudah lama, sudah tua. Orang Palu bilang, kalau hujan bocor di sana sini. Kemudian kami harus mengeluarkan air dari dalam rumah tersebut. Lalu saya tanya, saya kumpulkan kepada jemaat semua, lalu kami membuat satu forum berunding untuk bagaimana supaya rumah hamba Tuhan ini menjadi layak untuk dihuni seorang hamba Tuhan. Kemudian mereka mengatakan bahwa sebenarnya kami sudah mengumpulkan bahan-bahan dan juga mengumpulkan uang, Pak Pendeta, tetapi uang tersebut belum cukup untuk memulai membangun gereja. Lalu saya beranikan kepada mereka, saya katakan, berapa yang ada di tangan saudara? Mari kita mulai untuk membangun rumah hamba Tuhan ini. Kami sudah membuat ikrar, namun semua belum memberikan, kata mereka. Lalu saya katakan, mari yang belum memberikan, kita tidak usah menunggu
mereka memberikan semua, tetapi mari kita membuat ikrar yang baru. Kita menetapkan ikrar yang baru untuk membuat rumah pastori. Dan sampai saatnya pada hari Minggu setelah ibadah kami berkumpul untuk berunding, menetapkan berapa ikrar yang harus kami kumpulkan. Dan akhirnya kita menetapkan nominal sebesar nominal berapa yang harus mereka kumpulkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah ada sesuatu yang menyentuh hati saudara. Ketika kami sudah selesai untuk membuat ikrar tersebut, lalu seorang ibu yang sudah renta saudara, kulitnya sudah keriput dan badannya sangat kurus, dia dengan pakaian yang sangat sederhana. Yang saya tahu ibu ini adalah warga jemaat dan dia hanya seorang janda saudara. Dia juga tidak kaya, dia hanya orang biasa-biasa saja. Dilihat dari pakaiannya hanya bersandalkan sandal jepit. Dan rumahnya pun terbuat dari dinding bambu. Tetapi apa yang menjadi keistimewaan ibu ini? Ketika kami sudah selesai berbicara saudara, ibu ini datang ke depan dengan langkahnya yang kontai, yang langkah-langkah kecil orang tua. Saya juga bingung kenapa ibu ini datang ke depan. Namun apa yang menjadi kami sangat kaget, karena ibu ini membawa persembahan, memberikan yang pertama kali ikrar yang sudah kami tentukan tersebut saudara. Seorang ibu janda, dia tidak memikirkan apa dan bagaimana nanti kehidupan saya, tetapi dia memberikan sesuai apa yang ikrar yang kami butuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah suatu gerakan yang dialami oleh seorang ibu, dan ini menggerakkan hati kita semua. Bagaimana kita harus memberikan persembahan itu dari setiap milik kita atau bahkan kekurangan kita. Nah, pada malam hari ini saudara, saya mengingatkan kepada kita semua yang hadir, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pemberian kita? Tema malam hari ini, saudara, memberi tidak akan menjadi miskin. Iya saudara, memberi tidak akan menjadi miskin. Bagaimana saudara kita bisa memberi tidak akan menjadi miskin? Karena ketika memberi, harta kita berkurang, uang kita berkurang, milik kita berkurang. Tapi saya ingin katakan melalui firman Tuhan malam hari ini, memberi tidak akan menjadi miskin. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, tetapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan. Buatlah terlebih dahulu sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawalah itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagi anakmu, bagimu dan bagi anakmu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Sungguh sangat luar biasa saudara. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita malam hari ini. Bagaimana Bu Pendeta memberi tidak akan menjadi miskin? Ada 2 hal yang saudara harus lakukan. Apa saudara? Yang pertama, supaya saudara memberi dan tidak akan menjadi miskin. Yang pertama, karena memberi itu adalah diperintahkan oleh Tuhan. Memberi itu diperintahkan oleh Tuhan, saudara.
seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat tadi kepada Elia. Saudara tahu Elia adalah seorang nabi Allah. Berarti dia itu adalah seorang penyambung lidah Allah. Ketika dia berbicara kepada janda Sarfat itu, berarti dia sedang menyampaikan firman Allah. Apa yang diperintahkan Allah kepadanya disampaikan kepada janda Sarfat. Dan janda Sarfat itu melakukannya. Dia memberikan apa yang menjadi miliknya. Dia tidak berpikir bagaimana nantinya, namun dia memberikan yang terbaik kepada Nabi Elia. Jadi saudara, memberi itu diperintahkan oleh Allah. Saudara, dan pada saat ini kita ada di dalam pandemi COVID-19. Banyak hal yang dialami oleh masyarakat yang ada di sekitar kita, saudara. Ada mereka yang kehilangan pekerjaan mereka oleh karena diputuskan hubungan kerja. Ada di antara mereka yang kehilangan omset usaha mereka karena sepi, saudara. Semua orang tidak boleh keluar rumah. Ada di antara mereka yang kehilangan harapan. Ya. Banyak yang mengalami kesulitan pada masa ini, sehingga ada yang putus asa, sampai ada yang bunuh diri. Baru-baru ini ketika banjir di Semarang tanggal 6 Februari, saya dikirimi sebuah video, yaitu tentang seorang yang gantung diri, padahal orang tersebut masih gagah perkasa kalau saya perhatikan, saudara-saudara. Kenapa orang ini gantung diri, saudara? Karena dia sudah kehilangan harapan, karena dia mungkin sudah merasa tidak ada jalan keluar lagi, sudah buntu. Kalau saya katakan kepada saudara, jangan sampai ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai gantung diri. Karena itu akan mempermalukan Yesus sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Yesus kita Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup, yang patut, yang layak kita percayai, dan Dia akan memberkati kita. Nah, saudara, namun di tengah-tengah krisis ini, saudara, justru membangkitkan kesadaran orang-orang yang percaya ataupun banyak orang yang di sekeliling kita. Mereka disadarkan untuk hidup memperhatikan kesusahan sesama, memperhatikan kesulitan sesama. Mungkin mereka merasa bahwa kenapa ada wabah ini, mungkin merasa ini adalah teguran Tuhan dan mereka harus melakukan sesuatu. Di rumah sakit William Booth Semarang, saya sudah 4 tahun melayani di rumah sakit tersebut. Pada saat sebelum ada COVID-19, rumah sakit itu aman-aman saja. Semuanya omsetnya lancar, pelayanan lancar, keuangan lancar, saudara. Dan juga orang-orang yang di sekeliling masyarakat atau siapapun, perusahaan atau gereja, semua pelayanannya lancar. Mereka tidak ada yang memperhatikan pelayanan di rumah sakit. Tidak pernah ada yang berbagi atau mendonasi ke rumah sakit. Tetapi saudara, justru di saat-saat yang kita tidak pikirkan, justru di saat-saat kesulitan, kesukaran itu melanda, apa yang terjadi, saudara? Banyak mereka yang digerakkan untuk memberi kepada rumah sakit, mendonasi kepada rumah sakit. Mungkin mereka disadarkan oleh kuasa Allah bahwa selama ini mereka tidak pernah berbagi. Dan kesadaran itu muncul justru di saat-saat kesulitan. Banyak donatur yang datang ke rumah sakit. Mereka ada yang membawa APD, ada yang membawa face shield, membawa hand sanitizer, masker, makanan, roti, minuman, buah-buahan, vitamin, obat-obatan. Bahkan ada yang menyumbang ventilator yang harganya ratusan juta rupiah, saudara. Sangat fantastis jumlahnya.
Kalau dihitung-hitung sudah mencapai 1,5 miliar lebih donasi yang masuk di rumah sakit. Itu suatu bukti, saudara, bahwa Tuhan masih berbicara. Perintah Tuhan itu masih ada bagi orang-orang yang mau mendengar dan mengasihi Dia. Karena mereka tahu memberi itu diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saya ingin bercerita lagi. Kalau tadi jumlah donasi yang miliaran rupiah, fantastis. Mungkin bagi orang-orang yang berada memberi dengan jumlah tersebut. Namun saudara, memberi itu tidak terbatas kekayaan kita. Kalau kita memberi itu bukan harus kita menjadi kaya dulu baru memberi. Nah, ini kisah yang sangat menginspiratif, saudara. Bai Fang Li adalah seorang yang ada di Tiongkok. Dia hanya seorang penggayuh becak. Kerjaan sehari-harinya, saudara-saudara. Dari pagi sampai malam, Bai Fang Li menggayuh becaknya. Tentu dengan pendapatan yang tidak seberapa. Namun Bai Fang Li, saudara, dia hanya menggunakan uang dari menggayuh becaknya itu sedikit untuk makan yang secukupnya, dan setelah itu sedikit juga yang ditabung, dan selebihnya dia selalu berikan kepada panti asuhan yang ada di tempatnya tersebut. Bai Fang Li seorang yang sangat sederhana. Dia tidak mempunyai harta yang banyak. Harta satu-satunya adalah becak. Dia hanya tinggal di rumah petak yang hanya cukup untuk tinggal sendirinya. Dia tidur selalu setiap hari dengan tikar yang lusuh, yang sudah robek di ujung-ujungnya di sana sini, saudara. Namun dia adalah seorang yang banyak teman. Teman-temannya sangat suka dengan dia. Karena Bai Fang Li, dia orang yang suka berbagi. Saudaraku, Bai Fang Li terus bekerja dan terus membantu panti asuhan tersebut. Karena dia tahu banyak anak-anak gelandangan yang terlantar yang harus dihidupkan di panti asuhan tersebut. Dia bekerja untuk seumur hidupnya dan dia memberikan semua hartanya itu setelah dia meninggal untuk panti asuhan. Dan ketika dia juga melihat seorang anak yang miskin yang mengais-ngais makanan roti yang sudah kotor di tempat pembuangan sampah, dia tidak memakannya sendiri. Roti itu dibawa pulang karena untuk adik-adiknya juga yang susah, karena orang tuanya meninggalkan dia di tempat rumah-rumah petak di tempat pembuangan sampah tersebut. Itulah yang menggerakkan hati Bai Fang Li untuk berbagi kepada orang lain. Banyak orang yang lebih menderita dari dia yang perlu ditolong. Bai Fang Li ketika dia meninggal, dia mendonasikan uangnya kepada panti asuhan tersebut. Mungkin tidak sebesar orang-orang zaman ini, tetapi dia sudah memberikan yang terbaik karena dia digerakkan bahwa memberi itu adalah suatu perintah dari Tuhan untuk berbagi kepada orang lain. Memberi adalah sesuatu yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana memberi yang diperintahkan oleh Tuhan itu? Ciri-cirinya memberi yang diperintahkan oleh Tuhan itu, yang pertama adalah pemberian itu yang terbaik. Ya. Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan, maka apa yang kita berikan itu adalah yang terbaik. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai kelima, di situ menceritakan tentang orang-orang Makedonia. Walaupun mereka sebenarnya di dalam keadaan kesusahan, tetapi Rasul Paulus mencontohkan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat-jemaat di Makedonia itu mempunyai kerinduan untuk berbagi kepada orang lain.
untuk memberi, untuk mengambil bagian pelayanan kasih, saudara. Itulah pemberian yang terbaik karena datang dari hati. Kemudian juga di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang kelima dikatakan di situ adalah, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Ini berarti kalau kita memberi itu harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apapun keberadaan kita. Dan yang kedua, saudara, apa cirinya memberi yang diperintahkan oleh Tuhan? Yaitu memberi dengan benar. Memberi yang diperintahkan oleh Tuhan itu memberi dengan benar. Memberi dengan benar itu yang bagaimana? Memberi dengan benar itu adalah di dalam Matius 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Di situ mengisahkan tentang seseorang yang memberi sedekah, khotbah daripada Tuhan Yesus di bukit. Ya. Kalau kamu memberi sedekah, ya, kamu harus memberikannya dengan tulus, ya. Harus merencanakannya, memberikannya dengan tulus. Dengan tulus itu bagaimana? Yaitu apa yang diberikan oleh tangan kananmu tidak perlu diketahui oleh tangan kirimu. Ya. Saudara, pada zaman ini kalau orang memberi itu ada dua hal. Yang pertama, apakah benar-benar dia membantu? Atau yang kedua, apakah dia hanya ingin mendapatkan followers, mendapatkan sanjungan dari sana sini. Wah, si ini adalah orang yang murah hati, orang yang dermawan, ya. Karena banyak orang yang memberi hanya ingin menjadi viral, menjadi banyak followers, dan memberi hanyalah sebuah pencitraan. Tetapi memberi yang terbaik adalah memberi dengan benar, seperti Matius katakan bahwa Tuhan Yesus katakan melalui Matius bahwa memberi tangan kanan tidak perlu diketahui oleh tangan kiri. Dan memberi itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, saudara. Bukan untuk pamer, bukan untuk expose, bukan untuk viral, bukan untuk pencitraan. Tapi memberi dengan benar, diberikan oleh tangan kanan, tidak perlu diketahui oleh tangan kiri. Dan memberi dengan benar itu yang bagaimana, saudara? Yaitu memberi dengan benar itu, kalau saudara memberi, saudara tidak akan takut harta saudara berkurang. Kalau saudara memberi, saudara tidak akan takut harta saudara berkurang. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-14 mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika janda Sarfat ini memberi kepada Nabi Elia, karena tahu bahwa Nabi Elia seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk berbicara kepadanya, karena tahu bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk memberikan kepada Nabi Elia, maka janda Sarfat ini memberikan yang terbaik kepada Nabi Elia. Dia tidak tahu bagaimana nantinya kehidupannya, apakah dia akan hidup, apakah dia akan mati, tetapi dia memberikan lebih dahulu, ya, seperti apa yang Elia minta. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia tidak berkekurangan. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Artinya memberi yang terbaik itu, dia tidak takut akan kekurangan. Kalau saudara memberi dan saudara takut harta saudara berkurang, kalau saudara memberi saudara takut miskin, berarti pemberian saudara bukan yang terbaik. Ya. Saudara, luar biasa ya. Bagaimana kita memberi
supaya tidak menjadi miskin, yaitu memberi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara, memberi supaya tidak menjadi miskin. Itu bagaimana? Yang kedua, saudara, dalam firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih hati, tetapi memberi dengan sukacita. Karena orang yang memberi dengan sukacita dikasihi oleh Allah. Orang yang memberi dengan sukacita akan dikasihi oleh Tuhan. Sangat luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang memberi dengan sukacita akan dikasihi oleh Tuhan. Betapa luar biasanya, saudara-saudara. Saya akan menceritakan kepada saudara tentang kisah yang tentunya saudara semua juga sudah mendengar atau sudah membaca, yaitu kisah seorang yang terkenal tentang Bill Gates. Pasti saudara sudah mendengar ya. Bill Gates dulunya adalah seorang yang biasa saja. Dia hanya mempunyai cita-cita menjadi seorang guru matematika. Pada suatu saat Bill Gates pergi ke bandara dan dia ingin membaca koran, namun tidak cukup uangnya untuk membeli koran. Lalu seorang negro datang membawa koran dan memberikannya. Negro itu penjual koran dan memberikan kepada Bill Gates. Lalu Bill Gates mengatakan, oh tidak, saya tidak mempunyai uang untuk membayar. Tetapi negro ini katakan, saya memberikan kepada Anda cuma-cuma, gratis. Lalu 3 bulan kemudian, singkat cerita, Bill Gates kembali datang ke bandara itu. Lagi-lagi Bill Gates juga ingin membaca koran, namun uangnya tidak ada untuk membeli koran. Lagi-lagi negro tersebut datang untuk memberikan koran kepada Bill Gates. Saudara, negro itu tidak tahu kelak bagaimana kisahnya berakhir. Tetapi negro itu, dia dengan sukacita memberikan. Walaupun dia hanya seorang tukang koran, dia tidak berpikir apa kerugian, apa keuntungan yang akan kudapat ketika koran saya ini saya kasihkan kepada orang lain. Tetapi 19 tahun sudah lewat. Lalu Bill Gates sudah menjadi seorang yang kaya raya. Dia seorang yang terkenal karena dia berhasil sukses mengembangkan Microsoft. Seperti yang kita pakai sekarang ini, semua tentu yang mempunyai perangkat komputer memakai Microsoft Excel, Microsoft Word, ya. Bill Gates menjadi bapak Microsoft. Dia menjadi seorang yang terkaya di dunia, yang kaya raya di dunia. Lalu Bill Gates teringat pada saat masa-masa dia sedang susah dulu. Bill Gates mencari negro ini, kemana-mana dia cari, sehingga bertemulah dengan negro tersebut. Lalu dia mengatakan, Anda kenal dengan saya? Tentu mungkin tukang koran ini juga membaca-baca ya. Bukankah Anda seorang yang terkenal, Bill Gates yang kaya raya? Iya, betul. Tapi Anda sudah menolong saya pada saat saya susah. Sekarang saya ingin membalas kepada Anda. Apa yang saya harus lakukan? Lalu negro ini mengatakan apa, saudara? Dia mengatakan, Anda tidak bisa mengimbangi saya. Kalau saya memberi, saya dalam keadaan miskin. Tetapi saudara memberi sekarang, itu dalam keadaan kaya raya. Ya. Jadi Bill Gates berpikir, berarti ada orang yang lebih kaya daripada saya. Dan apa yang menjadi perenungan ya
yang diambil oleh Bill Gates dari seorang negro ini, saudara, yaitu bahwa memberi itu tidak menunggu menjadi kaya, karena sejatinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Saudara, sekali lagi Bill Gates mengambil renungan, memberi itu tidak menunggu menjadi kaya, tetapi sejatinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Inilah yang menjadi inspirasi Bill Gates. Akhirnya dia menjadi seorang juga yang dermawan. Dia membagi atau menolong orang-orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Dengan hartanya dia dipakai Allah, dia semakin diberkati oleh Tuhan. Sangat luar biasa, saudara ya. Nah, itulah memberi dengan sukacita, dikasih oleh Allah dan semakin diberkati oleh Tuhan. Ya. Yang kedua juga kisah di sekitar kita sekarang ini, zaman susah ini, saudara. Kalau kita melihat ada kejadian-kejadian, ya, bencana alam, pesawat jatuh, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Pada tahun lalu juga ada mereka yang dikeroyok oleh gerombolan, mereka dibakar, mereka dipenggal, rumah mereka dibakar, dan sampai orangnya pun dibakar. Sungguh sangat menyedihkan, saudara. Namun di tengah-tengah keadaan seperti ini juga masih ada orang-orang yang digerakkan, ya, oleh Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Sebenarnya orang tersebut juga mengalami kesusahan. Mereka juga mengalami pandemi COVID ini dan imbasnya. Omset menurun, gaji berkurang. Tetapi ada mereka yang digerakkan oleh Tuhan sehingga bisa memberi dengan sukacita. Mereka menggalang dana, mengumpulkan, dan membagikan kepada orang-orang yang sedang dalam kesusahan tersebut. Saudara, itulah gerakan daripada Tuhan, mengingatkan bahwa memberi itu dengan sukacita, maka akan dikasih oleh Tuhan. Kalau dikasih itu berarti akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan tambahan berkat, akan mendapatkan kesehatan, akan mendapatkan kebahagiaan, saudara, orang yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara memberi, berilah dengan sukacita. Beri sukacita yang bagaimana, saudara? Paulus menegaskan di dalam jemaat Korintus ini, memberi dengan sukacita itu adalah memberi dengan kerelaan, memberi dengan tanpa paksaan, memberi dengan tidak sedih hati. Itulah memberi dengan sukacita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin memberi dan saudara tidak akan menjadi miskin, yang pertama saya katakan kepada saudara dan saudara perlu garis bawahi, yaitu memberi itu diperintahkan oleh Tuhan. Saudara tidak akan menjadi miskin karena memberi itu diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13. Dan yang kedua, memberi itu harus dengan sukacita, dengan rela, dengan tanpa paksaan, dengan jangan sedih hati. Ya. Di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Ya. Jadi saudara, kalau saudara memberi dengan diperintahkan oleh Tuhan dan dengan sukacita, maka saudara tidak akan pernah merasa miskin. Harta saudara tidak akan berkurang dari tahun ke tahun. Berkat saudara tetap. Ya. Oleh sebab itu, jangan kita takut memberi. Ya. Karena janji Tuhan itu sangat luar biasa kepada kita. Dipastikan saudara memberi dengan yang terbaik, dengan benar, saudara tidak akan menjadi miskin. Saudara memberi diperintahkan oleh Tuhan, saudara memberi dengan sukacita, tidak akan menjadi miskin. Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya,
dan saudara pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara. Salam.